Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Tiga tahun yang lalu, anak gue dan beberapa temannya berwisata ke daerah Jogja. Dari ceritanya anak gue, dia memang rencana ke sana itu mengunjungi beberapa tempat wisata yang biasanya memang dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan, termasuk wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dari rundown acara yang gue lihat, memang berwisata ke daerah Malioboro, ke wisata Gunung Merapi, ada juga ke Keraton Yogyakarta, dan terakhir ada ke Gua Pundul. Ya gue sih cuma nitip pesan ke anak gue, hati-hati aja di sana, paling enggak jagalah sikap, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gue bilang. Dan aku sempat nanya, apa sih ya maksudnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Maksudnya adalah dengan menghormati budaya dan kearifan lokal dari masyarakat setempat. Jadi ya jangan dibawa-bawa deh gaya-gayanya kita biasa di rumah atau di tempat kita berada. Hormati orang di sana, jaga tutur kata dan tingkah laku kita. Ya, sip, kata anak gue. Berangkatlah anak gue waktu itu pagi-pagi bersama teman-temannya. Nyampe ke Jogja itu kurang lebih malam hari ya. Terus dia ngabarin gue via WhatsApp, dia chatting. Ya ini udah sampai nih, lagi istirahat di hotel bareng teman-teman. Kita satu kamar, bertiga atau berempat orang. Oh ya udah, alhamdulillah kalau udah sampai dengan selamat, dan tetap ingat jaga tata krama, jaga sikap di mana kamu berada. Oke, iya selalu ingat kok. Sama satu lagi, kalau kemana-mana keluar, jangan lupa berdoa dan jangan lupa sholat. Ya oke, sip ya, dia bilang. Besokan harinya pagi-pagi udah di WhatsApp gue tuh. Ya ini mau jalan dulu nih ke tempat wisata. Oh ya kemana dulu nih, gue bilang. Ya nggak tahu juga nih, ntar aja deh, lihat deh, mengalir aja, dia bilang. Ya jangan lupa foto-fotonya dikirim lah, pengen tahu gayanya kayak gimana di sana, sama ada yang enak-enak kali makanan di sana, ya kamu cobain deh tuh makanan dari Jogja, kan ada beberapa makanan khas yang memang gak ada di kita dan rasanya emang enak banget, gue bilang. Oh iya ntar coba deh dijajalin kalau memang ada waktunya. Sudah, setelah dia izin berangkat sampai sore, dia baru ngabarin lagi, ya ini udah sampai lagi, kita istirahat sebentar, tapi kayaknya malam kita mau keluar lagi, jalan-jalan lagi, sama besok kita lanjut ke tempat wisata, sampai di hari ketiga mungkin agak siang baru berangkat, soalnya pagi-pagi mau jalan dulu ke tempat wisata yang lain, tanggung lah mumpung di sini, jadi ya menclok-menclok aja, sekali nyobain makanan, ya lihat budaya sekitar, sama siapa tahu ada oleh-oleh yang bisa dibeli. Oh iya tuh, jangan lupa, gue bilang, bawa oleh-oleh. Biasanya tuh di Jogja tuh ada bakpia patok, ada krecek, atau ada gudeg. Ya kalau sempet, yang gampang aja belinya. Takutnya kan selain ngantri, nanti kalau di perjalanan agak lama, takut bau atau malam jadi basi, gue bilang. Oke, siap. Jadi akhirnya izin untuk melanjutkan acaranya lagi, dan malam-malam baru ngechat gue lagi, mau istirahat biar lanjut besok, biar badannya seger lagi. Oke, nggak ada masalah, gue bilang. Hati-hati, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Satu hari lagi berlalu, dan di hari ketiga anak gue akhirnya nge-WA gue tuh, ya nih siap OTW, mau arah balik pulang, ini mau nyari oleh-oleh dulu nih. Itu sekitaran jam 11 atau jam 12 gitu ya. Ya udah, hati-hati di jalan, perjalanan lumayan lama.
takutnya macet dari sana. Iya siap, tetap hati-hati kok, tetap ingat pesan ayah, dia bilang. Malam, ya nggak mungkin kan datangnya malam, karena dari Jogja, daerah Tangerang Selatan sini, lumayan memakan waktu, terus dibilang, kayaknya mendekati subuh nih ya, ya udah hati-hati. Ya udah setelah subuh, dia ngabarin, ini udah mau nyampe rumah, yang pada tidur, siap-siap ya, paling nggak kunci dibuka deh. Ya, akhirnya anak gue datang selepas subuh, sambil bawa jembrengan tuh, sambil bawa oleh-oleh nih, oleh-olehnya nih ya, pesanan ayah. Ini juga ada pesanan buat adiknya dia. Nah, ini pesanan buat bunda nih. Wah gile, banyak juga beli oleh-olehnya. Kamu bawa uang banyak juga. Ya, alhamdulillah ada deh kemarin kan nabung-nabung nih pas mau jalan. Makanya bawa deh tuh tabungan sedikit buat di sana, buat pegangan sama buat beli oleh-oleh kan. Masa jalan-jalan nggak bawa oleh-oleh pas pulangnya. Ya rame kita nih, ya gue, istri gue, anak gue yang kecil. Dia bawa apa, bawa apa sih? Coba-coba lihat oleh-olehnya, lihat-lihat dong oleh-olehnya. Ya memang lumayan banyak tuh. Bapia patok bener dibeliin. Terus krecek, gudeg bener dibeliin juga. Ada lagi ayam apa gue lupa namanya tuh ya. Ayam bakar apa ayam kukus tuh khas Jogja. Ayam kampung gue bilang wah lezat banget emang nih oleh-oleh. Gue bilang banyak banget nih oleh-oleh nih. Alhamdulillah nih. Ya rupa-rupa gitu oleh-olehnya tuh. Ada beberapa lagi selain yang tadi gue sebut gitu. Gue juga agak lupa soalnya kan udah beberapa tahun yang lalu ya. Udah kita nikmatin tuh makan. Ayamnya diangetin biar dia nggak basi dan enak gitu kalau pasti makan pas hangat-hangat kan. Krecek gudeg segala macamnya dianget-angetin sama istri gue. Kita nikmatin juga makan bapia patoknya gitu kan. Anak gue izin ya kayaknya mau istirahat dulu nih, habis sholat langsung tidur kayaknya deh, nanti tolong bangunin deh kalau pas udah waktu sholat lagi apa azan. Oh ya udah, nanti dibangunin kok, ya udah istirahat dulu deh biar badannya enak, kan paling enggak selama perjalanan kamu pasti ngerasa capek gitu walaupun ada tidurnya, tapi beda lah tidur di rumah sama tidur di kendaraan. Ya izin nih mau istirahat dulu, mau tidur ya. Akhirnya datang waktu sholat asar. Jadi gue ngelaksanain sholat dulu, terus gue bangunin anak gue kan, ini bangun udah waktunya sholat ya. Ya saat anak gue bangun, gue ngeliat kok kayak ada yang aneh nih sama anak gue nih gitu ya. Mukanya kayak kelihatan lebih cerah tuh dari sebelum dia berangkat. Padahal kalau gue hitung-hitung, kalau memang jalan ada wisata ke Merapi, harusnya kan mukanya jadi agak kayak kebakar gitu ya. Nah, tapi emang dia pakai itu kali, pakai masker atau apa. Ya gue berpikiran positif aja saat itu. Ya udah anak gue ngambil wudhu terus ngelanjutin sholat gitu. Setelah itu ya kita nikmatin lagi tuh makanan oleh-olehnya kan, yang tadi dibawa macam-macam itu, dan memang nggak ada yang aneh gitu di oleh-olehnya itu tuh. Ayamnya rasanya enak, gudegnya wah luar biasa deh nggak usah ditanya. Kreceknya juga wah mantep banget. Dan yang lain bapianya dan yang lain tuh enak kita nikmatin. Ya, setelah nikmatin ngobrol-ngobrol gimana di sana, ngapain aja, sama siapa aja perjalanannya. Wah seru dong. Lagi ke tempat-tempat wisata itu gitu. Padat banget acaranya. Emang gimana nggak capek ngaturnya gimana? Ya biasa lah ya. Cerita-cerita dia, oh ya ini begini ya, ini begini, ini begitu nih bun, ini deh, adiknya gitu dia cerita. Sampai akhirnya tiba waktu maghrib. Ya saat itu karena sambil berkumpul, lagi menikmati makanan, oleh-oleh, dan cerita anak gue. Jadi udah gue sholat maghrib di rumah. Nah, saat selesai sholat maghrib, tuh gue berdoa, ya anak gue lewat di depan kamar, gue melakukan sholat. Ya saat dia lewat itu, kayak ada yang ngikutin di belakangnya anak gue gitu. Jadi anak gue jalan, ada yang nyusul buru-buru nih. Terus zep, jadi satu sama anak gue, terus jalan gitu kan. Nah, gue sambil berdoa begini kan, kan dia lewat nih di samping. Kelihatan dong dari sudut mata gue. Kok kayak
ada yang ngikutin anak gue ya. Nah itu doang kali suges gue gitu kan. Jadi nggak apa-apa, yang gue lihat juga anak gue sehat-sehat aja, nggak ada masalah. Nggak kerasa capek berlebihan. Gue juga ngelihat dia mukanya fresh-fresh aja, malah tambah cerah gitu. Ya udah, hari itu sampai malam istirahat kita semua, nggak ada kejadian-kejadian aneh yang berhubungan dengan tadi tuh, yang kayak sugesti gue ngeliat kok kayak ada yang ngikutin anak gue di belakangnya gitu ya, terus jadi satu sama badannya dia. Berganti hari, besoknya setelah sholat asar itu, anak gue keluar dari kamar, nyamperin gue, nanya biasa, ada makanan apa lagi nih, masih ada yang ini nggak, bisa dicicipin atau mungkin ada dibagi kali ke kakeknya dia, ke eyangnya gitu, jadi dibagi-bagi ini. Nah sambil dia ngomong begitu, ada yang dari belakang kayak nyamperin dia, jadi satu sama tubuh anak gue gitu. Gue sambil ngeliatin anak gue ngomong, kok ada yang aneh, memang bener cuman sugesti gue doang apa ya iya ada yang ngikutin atau gimana gitu. Ya udah, terus kita tetap bercanda, nanya lagi gimana kegiatan di sana segala macemnya. Ya sampai sekitar masuk waktu Isya. Saat azan Isya itu ya biasa anak gue juga masih warawiri, mondar-mandir gitu kan ke kamarnya, cerita ke adiknya. Ya di situ lebih kelihatan lagi yang bergerak yang ngikutin anak gue gitu kan. Gue bilang, kalau cuma sugesti nggak mungkin nih kelihatan berkali-kali gitu. Tapi ini anak kelihatan nggak ada masalah sama sekali, nggak ada yang berubah dari cara dia ngomong, jadi juga nggak ngerasa sakit, pegel, pusing atau lain-lainnya. Ngomongnya juga baik-baik aja, nggak meracau atau berkata kasar, mukanya nggak kelihatan sendu, suram gitu, enggak. Ya sambil gue ngeliat anak gue, ya gue berdoa dalam hati, ya Allah, apabila memang ada hal-hal yang nggak baik untuk anak hamba mohon supaya dia diberikan perlindungan ya Allah darimu. Tuh gue ngeliat itu anak bercanda sama adiknya juga kan, sama bundanya. Ya malam itu nggak ada gangguan apa-apa sampai kita tidur pula segala macem. Paginya selepas sholat subuh, setelah gue berdoa tuh, tiba-tiba kayak ada sosok perempuan yang nyamperin dari pintu kamar menuju ke gue gitu. Jalannya pelan-pelan, pelan-pelan. Tetap kelihatan awalnya dari sudut mata gue sambil berdoa. Ini siapa ya? Kok kayak ada yang bergerak nyamperin gitu. Gerakannya udah mulai anggun lah gerakannya. Sampai akhirnya gue nengok kan ke sini. Wah, apaan sih nih? Akhirnya gue tegesin. Makin lama kayak makin jelas begitu, walaupun tetap dia agak berbayang ya. Ya akhirnya gue bener-bener perhatiin, itu makin lama jadi makin agak jelas tuh, walaupun ya memang tetap masih berbayang gitu, masih tembus pandang, nggak jadi zok gitu untuk kelihatan kayak kita begini, enggak. Dia aja kelihatannya tuh kayak perempuan, anggun, pakaiannya kayak pakaian orang-orang zaman dulu, pakaian orang Jawa zaman dulu gitu, pakai kemben, rambutnya agak diikat gitu kan. Ya, takut dong gue dong. Wah, ini ada apaan ini? Kok tiba-tiba ada kayak beginian nyamperin gue gitu kan? Ya akhirnya dengan gue ngumpulin keberanian, gue tanya, kamu siapa? Ngapain di sini? Ada urusan apa kamu di sini? Nah, si perempuan itu jawab, ya Pak, nih aku yang ikut di badannya anak Bapak. Tambah kaget lagi gue gitu kan. Oh, kok bisa ada yang ngikutin anak gue gitu kan? Kamu ngapain ngikutin anak saya?
Dari mana kamu asalnya? Ngapain ngikutin anak saya? Udah kamu keluar aja, balik ke tempat asal kamu. Jawab lagi tuh si yang cewek tadi. Iya, ini tadinya saya cuma lihat-lihat aja. Ada yang main-main di sekitaran tempat saya. Tapi kok saya lihat ini anak bapak nih ganteng nih. Ganteng banget, terus dia baik. Dia paling ganteng deh dari semuanya, makanya aku mau ngikut sama dia. Ya gue bilang, enggak ada lu ikut-ikutan sama anak gue. Enggak ada lu istilahnya suka sama anak gue. Udah lu pulang aja deh. Emang lu dari mana sebenarnya? Terus akhirnya cewek itu melanjutin obrolan. Iya ini aku udah mau pulang kok. Ya iya nih Pak, memang anaknya ganteng nih, ganteng banget, baik banget. Makanya saya suka sama dia, saya mau ikut. Tapi ya kalau memang Bapak nyuruh saya pulang, ya udah saya pulang deh. Gak apa-apa kok, walaupun saya suka sama anaknya Bapak, ya gak apa-apa deh saya pulang kalau memang Bapak menyuruh saya pulang. Ya balik lagi gue dengan tegas ngomong, ya udah kamu pulang aja ke tempat asal kamu. Emang kamu asalnya dari mana? Kok tiba-tiba main ngikutin anak saya aja? Kok tiba-tiba kamu bisa bilang anak saya main di sekitaran daerah rumah kamu? Cewek itu lanjut ngejawab, iya gini Pak, tempat tinggal saya adalah di sekitar air terjun kecil. Ya kebetulan saat itu saya memang lagi berada di luar rumah saya, anak bapak lewat dan saya ngeliat. Tapi ya sudah, kalau memang bapak mau saya pulang ya saya segera balik ke tempat saya. Ya karena dia ngasih penjelasan yang menurut gua itu termasuk sopan, ya walaupun antara kelihatan nggak kelihatan, akhirnya ya gua kembali berbicara dengan perempuan itu. Ya sudah, kamu pulang aja, kamu punya alam sendiri, saya, anak saya dan keluarga saya juga sudah punya alam sendiri. Sudah, kamu pulang ke rumah kamu lagi, dan maafkan anak saya apabila saat itu mengganggu lingkungan atau rumah kamu saat itu. Oh iya Pak, nih saya segera pulang. Saya juga mohon maaf kalau ternyata kehadiran saya, kalau ternyata saat saya mengikuti anak Bapak juga merasa terganggu. Ya sudah, kamu segera pulang ke tempat asal kamu lagi, dan sudah, kita nggak usah saling mengganggu. Oh iya Pak, ini saya segera pulang. Ya, gue sambil tadinya neng ke arah pintu, ya ngobrol gitu, bukan kayak ya, tapi memang ngobrol dengan si perempuan itu. Gue lihat tuh dia menjauh dari arah pintu, keluar rumah, dan lama-lama dia menghilang dari tembok rumah. Sampai istri gue akhirnya dari kamar keluar tuh, nyamperin gue gitu kan. Ya, kamu ngomong sama siapa ya? Kok dari kamar aku tadi kedengeran sih kamu habis sholat, tiba-tiba kedengeran kayak kamu ngomong gitu. Ya jadi gini Bun, anak gue ngikutin tuh di belakang. Ya, gue ceritain yang tadi kan, ya ini ada perempuan begini, ternyata ngikutin anak kita, ngikutin anak kita yang pertama yang habis pulang dari Jogja itu. Ya istriku langsung bilang, alhamdulillah kalau memang anak kita kemarin ada yang ngikutin dari sana, tapi akhirnya mau pulang juga. Iya Bun, alhamdulillah. Ya terus gue lanjut dong nanya ke anak gue yang pergi ke Jogja itu, kamu emang gak berasa dari sana entah badan berat, pegel atau gimana?
Enggak, aku nggak ngerasa apa-apa kok. Biasa aja namanya di sana juga sama teman-teman, ya kita jalan-jalan ke sana ke sini gitu. Tapi ya nggak ada yang aneh-aneh di sana ya. Aku juga nggak ngerasa apa-apa. Akhirnya gue lanjut lagi, gue tanya, ya emang kamu saat di sana ngelewatin air terjun? Kamu main ke air terjun memangnya? Ya gue ngeliat anak gue mikir tuh, mukanya dia berusaha mengingat, kayaknya kalau air terjun besar enggak ya. Waktu itu memang kayak di Gua Pundul itu ada kayak kita main pakai itu loh, pakai ban itu kayak di tempat wisata air, pakai ban besar. Jadi tuh ngikutin air mengalir. Memang ada di sana kayak air terjun kecil gitu. Jadi ya aku lewat tuh di bawahnya, air terjunnya di atas gitu. Aku lewat kolongnya air terjun kecil itu. Tapi nggak ada yang aneh. Habis aku ngelewatin air terjun kecil itu sampai pulang ke tempat istirahat, sampai pulang sekarang nggak ada ngerasa aneh-aneh. Emang tadi, emang tadi siapa ya? Ya gue jelasin tuh, itu yang tadi ceritain ke Bunda. Oh bisa sih dia ngikutin gitu. Padahal kan aku inget tuh pesannya ayah, ya tetap jaga perilaku di tempat dan dimanapun kita berada, tetap jaga sikap. Di sana juga nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh, nggak ngomong yang aneh-aneh atau berkata kasar. Ya alhamdulillah kalau kamu ingat kata-kata ayah gitu, tetap jaga sikap dan tata krama dan bicara kita. Nah tapi kebetulan saat kamu lewat yang air terjun kecil itu, lagi ya itu tempat tinggalnya dia nggak taunya. Karena dia sendiri tadi ngomong tempat tinggalnya dia, sekitaran rumahnya dia di situ. Tapi ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu juga alhamdulillah dia udah mau pulang kok. Oh ya alhamdulillah ya, aku bilang gitu. Ya tapi nih, kamu ini dibilang ganteng loh, dibilang baik sama dia. Wah, takut ah, masa dibilang ganteng sama yang gak kelihatan. Ah ngeri ngeri ya, udah ya. Itu deh ya, doain deh nih, biar nggak ini ya, biar dia nggak balik lagi ke aku. Ya akhirnya gue bercanda tuh ke anak gue. Ya kamu sih bawa oleh-oleh banyak boleh, macem-macem boleh. Tapi ya yang oleh-oleh gaib kayak gini nggak usah dibawa juga kali. Ya anak gue langsung jawab, ya siapa yang tahu? Siapa yang mau bawa oleh-oleh gaib kayak gitu ya? Untuk sobat mantan indigo, jauhkan sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif. Jangan lupa berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.